Oke, masih 15 orang ya? Masih 15. Oke, baik, Nak. Terus kita teruskan pertemuan kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita mulai dulu kegiatan kita dengan doa. Silahkan anak kami Melani Francisca Simajuntak pimpin doa kita pada pagi hari ini. Silakan aku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami ucapkan pada pagi hari yang indah ini. Karena berkat-Mu kami dapat menikmati udara pagi yang segar hari ini. Ya Bapak, sebelum kami akan memulai pelajaran kami, kiranya dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru kami. Inilah doa kami sempurna demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Anak didik kami pada pagi hari ini, sebelum kita lanjut pertemuan kita pada pagi ini, yang pertama, siapkan dulu dirimu supaya siap mengikuti pembelajaran pada pagi ini. Yang kedua, tolong itu speakernya dinonaktifkan. Speaker ya, speakernya dinonaktifkan, ya, supaya tidak terganggu dengan suara-suara yang ada di sekitar kita, ya. Baik. Selamat pagi untuk kita semuanya. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, pagi hari ini materi kita yaitu mengenai pengolahan bahan menjadi produk kerajinan. Bahan apa, Pak? Bahan limbah berbentuk bangun datar menjadi produk kerajinan. Bapak berharap materi yang di Google Classroom yang sudah Bapak share tadi pagi itu sudah kamu baca-baca sebagai pemanasan atau warming up. Ya, Bapak berharap. Baik. Sekarang kita teruskan materi kita. Saya share screen dulu ya.
Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, ini dia. Oke, yang pertama baca dulu, Dewinta Lestari Barus. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa-siswi dapat menemukan ide produk yang akan dibuat sebagai benda kerajinan. 2. Siswa-siswi dapat menggambarkan pola bentuk kerajinan yang akan dibuat. 3. Siswa-siswi dapat membuat produk kerajinan dengan langkah-langkah yang tepat. Iya, itu dia tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini, Nak. Makasih ya untuk Dewinta ya, dan Prasius juga yang sudah menjawab. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita ada 3 pada pagi hari ini. Jadi, bagaimana supaya tujuan pembelajaran ini tercapai? Kuncinya apa? Konsentrasi, fokus. Nah, yang pertama tadi supaya kamu bisa menemukan ide produk apa yang bisa kamu buat dari barang bekas tadi, dari limbah itu. Ya, idenya apa? Mau buat apa gitu. Contoh dari bekas stick es krim, buatnya apa contoh produk kerajinan? Oh, saya mau buat kotak pensil, Pak. Itu contohnya. Kan begitu. Saya mau buat miniatur rumah, Pak. Nah, bisa seperti itu. Itu ide produk. Nah, kalau bahan dari koran, kertas koran, oh, saya mau buat bunga, Pak. Kain flanel juga seperti itu, Nak. Ya. Nah, setelah ketemu ide produknya, lalu menggambarkan pola. Apa yang dimaksud dengan pola, Nakku? Ada yang bisa menjawab? Pola produk. Speakernya dihidupkan. Oh, kayak mana dia bentuk yang akan kita buat? Oke, siapa? Pola itu bukannya sama seperti bentuk, Pak? Iya, bentuk. Artinya contohnya begini. Kita memanfaatkan, kita katakanlah kain flanel. Kan begitu? Nah, sebelum kita bentuk dengan alat pemotong, kan kita apa dulu? Kita pola dulu dia. Dengan bantuan, contoh kita katakan adalah baratnya spidol. Kita warnai dia mana titik-titik yang akan dipotong. Itu polanya. Paham kan? Kemudian contoh bahan dari kertas koran. Nah, supaya lurus dia potongan itu kan kita kasih dia dengan bantuan roll kan. Baru kita kasih kita garis dengan menggunakan pulpen ataupun spidol. Nah, tujuannya untuk apa itu, Dewinta? Tujuan kita membuat gambar pola terlebih dahulu biar kita tidak kesulitan, Pak, menentukan titik-titiknya yang akan dipotong. Iya, agar mempermudah kita untuk memotong atau membentuk bahan itu. Pernah lihat tukang kan? Pernah lihat tukang? Pernah, ada Pak. rollnya, ada meterannya, ada spidolnya kan? Nah, itu untuk membentuk pola. Paham kira-kira anakku? Paham? Nah, itu tujuan kita untuk pada pagi hari ini. Yang kedua. Yang ketiga, barulah kita bisa dapat melakukan langkah-langkah pembuatan produk. Nah, dalam langkah-langkah produk ini nanti, Gracia, ada teknik pembentukan, ada teknik perakitan. Oke? Oke, itu tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang kita teruskan. Nah, coba perhatikan ini. Jadi ide produknya contohnya kotak pensil dari stick es krim bekas. Pernah lihat? Pernah beli es krim? Ada sticknya? Ada enggak? Iya, itu yang mau kita olah menjadi suatu produk kerajinan. Contoh idenya adalah kotak pensil. Bisa lihat di gambar ini. Nampak?
Nampak Widya? Oke. Nah, alat dan bahan. Apa perbedaan alat dan bahan? Nurjana. Siapa yang bisa menyebutkan? Alat itu apa, bahan itu apa? Joshua. Alat apa, bahan apa? Pikirkan sebentar ya. Baik. Apa itu alat dan bahan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, Saya, silakan. Pak. Siapa tadi? Alat adalah... Iya sih, Pak. Oke, silakan. Alat adalah yang digunakan untuk membuat sesuatu, sedangkan bahan adalah hal yang diperlukan untuk membuat suatu kerajinan, Pak, atau suatu hal-hal yang diperlukan. Alat adalah yang digunakan untuk membuat produk. Sesuatu. Iya, Ya, Pak. produk. Sedangkan bahan adalah Sesuatu yang diperlukan untuk membuat bahan itu terjadi, Pak. Contohnya macam stick es krim tadi, Pak. iya. Makasih untuk Yesi ya, bagus ya sudah mau menjawab. Yang lain, ayo. Ayo nak, waktu kita nggak banyak ini. Yang lain. Kita nggak lama-lama ini, hanya paling 20 menitan gitulah. Oke? Oke. Jadi apa itu alat? Tadi sudah disampaikan Cici ya. Jadi alat itu adalah sesuatu yang kita gunakan untuk mengolah bahan menjadi produk. Itu alat. Contoh, untuk mengolah stik es krim menjadi suatu produk kerajinan, apa alat yang kita butuhkan? Coba Gracia Hermanita, apa alatnya di sini? Coba perhatikan ini, apa alatnya? Alatnya apa? Apa, Pak? Perhatikan alat dan bahan, yang mana di situ alat? Lem. Alat lem, iya. Yang mana lagi, Kevin? Kok nggak nampakin wajahnya nih? Andre Manuel, nggak kelihatan. Oke, apa lagi? Cutter, Pak. Cutter, itu alat. Renaldi, apa alatnya anakku? Nama alatnya apa, nak? Pintauli. Cutter, Pak. Cutter. Cutter itu untuk apa? Membentuk. Dipotong ya. Dipotong. Itu membentuk. Kalau lem untuk apa? Merakit. Teknik menempel. Kalau cutter untuk membentuk, memotong. Kalau lem untuk merakit, menggabungkan beberapa stick menjadi satu kesatuan. Teknik menempel. Udah pernah kita pelajari sebelumnya kan? Membentuk dan merakit. Pernah nggak Widya kamu pelajari di SMP itu? Iya, pernah. Jangan lupa itu nak ya. Baik, jadi itu dia perbedaan alat dan bahan, dicatat ya. Alat itu merupakan sesuatu yang digunakan untuk mengolah bahan menjadi suatu produk kerajinan. Sedangkan bahan adalah merupakan, namanya bahan. Ya, itu adalah merupakan sesuatu yang diolah menjadi
produk kerajinan dengan menggunakan alat. Saya ulangi sekali lagi. Sesuatu yang diolah menjadi produk kerajinan dengan menggunakan alat. Jelas? Jelas? Jelas enggak? Oke. Alat tadi sesuatu yang digunakan untuk mengolah bahan menjadi produk kerajinan. Dengan menggunakan teknik pembentukan dan perakitan, itu alat. Sedangkan bahan adalah sesuatu yang diolah menjadi produk kerajinan dengan menggunakan alat. Jelas, Renaldi? Jelas? Ya. Baik. Jadi untuk membuat suatu produk, kita perlu alat, kita juga perlu bahan. Pilihlah alat yang berkualitas, bahan yang berkualitas. Ya. Nah, kemudian kerjakan dengan baik, maka akan muncul produk yang berkualitas. Begitu dia, Nak, ya. Jadi pahami, Nak? Bisa? Oke, sekarang kita teruskan. Nah, kalau langkah-langkah membuat, Nakku, langkah-langkah membuat, nah, ada di sini dia. Sebenarnya kalau kamu baca sendiri pun bisa. Yang pertama saya bacakan di sini. Ini kita membuat apa namanya? Kotak pensil dari apa? Sorry, bingkai foto dari stik es krim bekas. Kalau nomor satunya ini, kotak pensil ya, kotak pensil. Kotak pensil dari stik es krim bekas. Ini yang pertama. Nah, cara membuatnya ada saya buat di sini. Pertama, sediakan beberapa stik es krim bekas. Ini namanya pembahanan. Kita menyiapkan bahan. Yang kedua, bersihkan stik dan kertas karton. Ini masih juga kegiatan pembahanan. Nah, ketiga, potong kertas karton ukuran kotak pensil. Pembentukan. Udah masuk pembentukan ya? Pembentukan. Keempat, gulung kertas hingga berbentuk silinder dan beri perekat. Ini juga pembentukan. Yang kelima, potong kertas hingga berbentuk bulat dan rekatkan sebagai alas kertas dari kertas yang telah berbentuk silinder. Ini juga merupakan pembentukan. Yang keenam, tempelkan. Kalau tempelkan berarti perakitan. Yang ketujuh apa? Beri warna dan keringkan. Itu finishing. Penyempurnaan, penyelesaian. Oke. Jadi nanti kalau mau buat kotak pensil dari stik es krim itu, supaya bisa itu harus ada alat bantunya. Apa alat bantunya di situ? Widya. Alat bantu untuk membentuk polanya, pola kotak pensil itu. Apa, Gracia? Alat bantu untuk dapat membentuk kotak pensil itu. Baca dulu. Ada yang bisa jawab? Kertas karton bekas, Pak. Bekas, Pak. Iya. Bagus Yesi ya. Jadi kertas karton bekas itu dibentuk dulu, dia berbentuk tabung atau silinder. Baru ditaruh alasnya kan? Nah, baru ditempeli stiknya di sekeliling kertas karton yang dibentuk tadi. Paham, Gracia? Paham? Ya. Bentuk dulu kertasnya seperti tabung, bentuk dulu, anggaplah ini kertasnya. Ya kan? Anggaplah ini kertasnya. Belakang juga, di bawah juga tempel. Nah, baru nanti tempel apanya? Stiknya di sekitar ini. Menggunakan apa? Lin. Paham, Nak ya? Paham? Oke, kita teruskan. Jadi nanti kalau bahan-bahan dari stik
upayakan ada alat bantunya. Nah, ini juga sama ya. Yang kedua, bingkai foto dari stik es krim. Nah, ini juga ada alat bantunya. Ya, ada alat bantunya. Nah, nanti dibaca-baca lah itu ya. Oke, yang ketiga, idenya bisa bunga dari kain perca. Tahu kain perca? Tahu kain perca, anakku? Apa itu Tahu, kain perca? Pak. Hah? Kain-kain bekas jahitan itu, Pak. Iya, kain-kain jahitan. Nah, oke, paham ya? Oke. Nah, di sini ada, sorry, ini yang keempat. Oke, yang ketiga, bunga dari kain perca. Jadi upayakan nanti kalau mau dari kain perca kamu mau buat bunga, warna-warni buat dia bunga. Ya, apanya kain percanya. Ya, baru sediakan gunting, kancing baju, benang dan jarum. Nah, jadi kalau dilihat langkah-langkahnya, anakku, ini dia. Sediakan kain perca warna-warni. Oke, ini berarti pembahanan. Potong masing-masing kain perca, maksudnya masing-masing yang berwarna itu ya, supaya cantik dia, bervariasi warnanya. Oke ya. Bentuk segitiga panjang, buat sebanyak 5. Ini dia, gambar ini. Bisa bentuk seperti itu kan? Kayak gunting. Bisa? Bisa, Pintauli? Bisa? Oke, nanti coba ya. Oke, Bisa, yang ketiga, dengan menggunakan benang, hubungkan kelima potong kain perca menjadi satu. Yang ini dia. Pakai benang kan, di jarum kan, keliling kan. Nah, nanti kancingnya ditaruh mana kancingnya? Di mana ya sih? Di tengah, Pak. Di tengah. Jadi nanti diikatkan di situ dia. Supaya menyatu dia. Oke, jadi jadilah nanti seperti yang apa ini? Seperti gambar ini, ha. Kan cantik ya? Nah, bisa kau kasih nanti dengan orang tercinta kan begitu. Mungkin sama bapak, sama bapak. Kalau kamu dia sama siapa? Mau dikasih? Hah? Wih, Widya. Senyum aja ya. Pokoknya sama teman juga boleh ya. Oke. Nah, itu ide produk kita yang ketiga. Boleh buat dari kain perca. Yang keempat, bunga dari koran bekas. Ya, koran bekas itu juga bangun datar, limbah bangun datar. Ya, boleh buatkan bunga. Karena ini nanti mau kalian praktekkan. Mau kalian peragakan, kalian videokan. Kalian masukkan nanti ke channelmu. Linknya kirim ke Bapak. Linknya saja. Link. Tahu kan link kan, nak? Oke. Jadi idenya nanti boleh seperti yang tadi, apa namanya, kotak pensil dari stick. Kemudian juga boleh yang namanya tadi, apa yang kedua tadi? Kotak pensil. Ah? Nah, bunga dari kain perca boleh. Bingkai foto boleh. Nah, yang mana pun boleh itu. Oke ya. Yang keempat, ya bunga dari koran bekas sudah tadi ya. Yang kelima, rak buku dari kertas karton juga boleh. Intinya dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Paham, nakku? Paham? Oke. Kalau sudah paham, oke, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Ya. Kesimpulannya apa pada hari ini, nakku? Apa kesimpulannya? Widya baca dulu. Baca dulu kesimpulannya, Melani. Yang pertama, produk kerajinan dapat dihasilkan dengan memanfaatkan berbagai bahan limbah datar seperti stik es krim, kain perca, kertas koran, kertas karton, dan lain-lain. Yang kedua, produk kerajinan dapat dihasilkan dengan baik dengan menggunakan alat, bahan, dan teknik yang tepat. Iya, itulah kesimpulan kita pada pagi hari ini. Produk kerajinan itu dapat dihasilkan dengan memanfaatkan limbah bahan datar. Contohnya, stik es krim, kain perca, kertas koran, kertas karton, dan lain-lain. Pokoknya berbentuk bangun datar, nakku. Yang kedua, produk kerajinan dapat dihasilkan dengan baik dengan menggunakan alat,
bahan dan teknik yang tepat. Teknik apa maksudnya? Teknik pembentukan dan prakitan. Paham nakku? Oke. Sekian pertemuan kita untuk pada pagi hari ini. Oke. Ini akan nanti saya kasih absensi Zoom. Mungkin melalui WA. Ingat jangan diisi absensi kawannya karena rekaman video kita ada untuk pagi hari ini. Paham nak ya? Oke, sekarang kita selfie dulu ya. Kita selfie dulu ya. Oke. Yang tidak aktif kameranya berarti absennya itu. Orang nggak kelihatan wajahnya kan? Oke. Kok nggak nampakkan wajah dari tadi? Oke, kita share screen ya. Daniel Gabi. Oke, lagi apa? Oke, sudah? Ipan, nggak ada? Oke, ada lagi di samping nggak ada ya? Hanya 22 orang ya. Hanya 22 orang. Tapi kok nggak nampil semua ya? Dua puluh dua. Sebentar nak ya. Dinda ya, Dinda. Ini kita. Oke, Renaldi. Mana tadi nih kok? Nggak nampak-nampak ini. Hadir, Pak. Hah? Ini, Pak. Ini Oke, sudah ya. Oke, baik. Jadi demikian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekarang coba saya apa namanya? Bentar ya. Oke, itu link absensi kita untuk pagi ini. Jadi jangan coba-coba isi absensi temanmu ya. Jangan coba-coba isi absensi temanmu. Karena ini semua ada rekamannya. Ada rekamannya semua ini. Paham nak ya? Semua ada rekamannya. Oke? Bisa dipahamin aku? Bisa? Ya, Pak. Iya. Jadi jangan coba-coba diisi yang bukan absensinya.
Oke, demikian untuk pertemuan kita pagi hari ini nak ya. Jangan lupa nanti akan ada penugasan terkait materi kita pagi hari ini, itu ditindaklanjutilah. Tugasnya buatlah produk kerajinan dari bahan limbah bangun datar. Terserah, mau dari stick, mau dari kertas koran, mau dari kain planel, terserah. Nanti setelah kamu buat videonya, setelah kamu buat videonya, upayakan dalam video itu perkenalkan alat dan bahannya apa. Tapi sebelum kamu perkenalkan alat dan bahan, perkenalkan dulu diri. Baru masuk ke alat dan bahan. Baru masuk ke langkah-langkah pembuatan. Nah, terakhir nanti tunjukkan produk yang sudah jadi itu. Jangan langsung begini, perkenalkan diri, tunjukkan alat dan bahan, baru langsung jadi produknya. Itu bin salabin namanya. Harus nampak prosesnya nak ya. Paham nak ya? Paham semua dengan tugas ini nakku? Halo? Paham, Pak. Paham Widya? Paham, Pak. Oke, jarang-jarang ngomong si Widya ini. Oke, terima kasih untuk pagi hari ini dan sampai jumpa. Oke, sekarang saya tutup ya.